Pagi ini kita akan mengangkat sebuah topik tentang cuci darah. Kita sudah sangat sering dengar orang cuci darah. Bahkan sekarang ini usia muda pun sudah ada yang kena cuci darah. Saat ini saya sudah mengundang seorang teman yang biasa menemani saya, yang selalu setiap Sabtu kita membawakan topik-topik tentang kesehatan, yaitu Bapak I Gusti Nyoman Iskandar. Apa kabar Pak Nyoman? Sehat luar biasa Pak Luki. Sehat luar biasa selalu ya Pak ya. Beliau ini adalah praktisi hidup sehat tanpa obat. Ya, kita semua berusaha hidup sehat tanpa obat, dan beliau juga punya channel YouTube yang namanya adalah Sehat Bersama Nyoman. Sehat Bersama Nyoman. Kita akan bincang-bincang sebentar, saya dan Pak Nyoman akan bincang-bincang sebentar tentang cuci darah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya kan? Dan kenapa sekarang anak-anak muda belasan tahun saja sudah bisa kena? Ya. Apa efeknya bagi kesehatan, bagi keluarga, bagi keuangan, dan apakah bisa dicegah? Kalau bisa dicegah, bagaimana caranya? Ini yang lebih penting. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Mari kita akan bahas juga. Oke, Pak Nyoman, kita bisa mulai. Ginjal kan salah satu organ vital. Ya. Ketika organ vital ini nggak dapat melakukan fungsinya, akibatnya fatal untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi ketika endapannya ini atau sisa-sisa metabolis ini terlalu banyak, nggak bisa semuanya terbuang sampai bersih. Ya. Lalu adalah endapan-endapan di ginjal itu. Nah, endapannya inilah merusak sel-sel ginjal. Ya. Dengan kerusakan-kerusakan ini, maka kemampuan ginjal untuk membuangnya ini terpengaruh, menjadi berkurang, kan begitu. Tunggu, kenapa bisa ginjal itu kemampuannya menyaring berkurang, Pak? Ya, karena ya kan terlalu berat pekerjaannya, numpuk di sana, numpuk di sana. Nah, numpuknya ini Pak Luki, ngambil ruangnya di ginjal. Di ginjal ini selnya ini terdesak, dia rusak dong. Dia nggak mampu lagi membuang, ya Pak ya, melakukan fungsinya. Makanya bahasanya itulah gagal. Gagal ginjal. Gagal membuang. Ya, itu yang disebut gagal ginjal ya. Nah, ini kan ya memang harus kita pahami banget, ngebayangin gimana. Itu ginjal utuh. Terus sekarang ada endapan. Makin lama membesar dia kan. Ya, nah, setiap endapannya ini mengambil ruang. Ya kayak sampah lah, kita bilang sampah di rumah. Kalau nggak pernah dibuang keluar, lama-lama kan numpuk dari satu kantong plastik jadi 2 kantong, 3 kantong, akhirnya numpuk. Ya. Nah, terus karena diambil ruang sel itu, maka otomatis selnya terdesak jadi rusak. Rusak. Itu menyebab kemampuan organ ginjal ini berkurang, Pak. Bisa berakumulasi ya, karena memang sel ginjalnya sudah lemah, ditambah kotoran tadi nggak bisa keluar, numpuk, makin lemah lagi. Iya. Nah, kalau kejadiannya sudah demikian, ciri-cirinya apa? Kan begitu. Ya. Biasanya kakinya bengkak. Kondisi ini banyak anak remaja nggak menyadari. Iya, saya pernah lihat tuh beberapa video tuh anak remaja. Kasian banget. Nah, jadi itu yang dibilang atau solusinya Pak Luki ya, sudah tidak ada lain lagi. Harus cuci darah. Nah, cuci darah ini menggantikan fungsinya si ginjal. Iya, jadi mesin cuci darah itu menggantikan fungsi ginjal. Iya. Mau sampai berapa lama begitu? Selama rusak kan? Iya. Kalau remaja, normalnya masih berapa usianya? Ya. Mengorbankan, ya. Kalau rata-rata usia orang Indonesia 70 tahun aja, dari remaja belasan tahun berarti masih ada 50 tahun lebih, harusnya bisa hidup produktif lagi ya. Itu hidup dalam keadaan ya Pak ya, sengsara. Cuci darah. Emang cuci darah gampang? Iya, cuci darah itu katanya perlu waktu, sekali proses itu bisa 3-4 jam ya. Ngantrenya, nunggunya, prosedurnya, sehingga yang dikorbankan bukan hanya uang, Pak.
waktu, waktu. Terus tenaga, udah sakit Pikiran. keselnya ya pikiran. nunggu. Hmm. Itulah, nggak ada jalan lain. Ya, ya. Itu kondisi harus dia terima. Zaman dulu mana ada cuci darah. Kalaupun ada, itu hanya usia-usia tertentu. Iya. Nah sekarang kok rame? Bahkan remaja pun bisa kena. Nah, kenapa? Ya semua berangkat dari pola Pola. makan yang salah. Ya Pak ya? Makan untuk apa sih Pak Nyoman? Hah? Nah kan ada orang bilang untuk hidup. Ada yang bilang supaya kenyang katanya. Nah, supaya kenyang. Ya kalau supaya kenyang katanya ada yang bilang makan batu aja kenyang selamanya. Jadi kan Sorry bercanda teman-teman nih. hidup untuk makan. Kayak gitu. Hidup makan aja. Apa aja ketemu makan. Nah itu hidup untuk makan. Apa bedanya sama monci di hutan ya? Jadi kondisinya Hmm. sekarang itu Pak Duki dengan maraknya ya semuanya fast food. Semuanya pengen praktis. Semuanya enak di mulut. Iya. Ya Pak Duki ya. Belum lagi soft drink ya. Soft drink sangat berbahaya. Ya. Begitu. Itu minuman yang tidak ada gizi sama sekali dan termasuk salah satu faktor utama perusak ginjal. Yang pasti di sana tuh gulanya pasti ada. Sangat tinggi gula. Nah, itu. Jadi itu disenangin. Enak saja. Nah, Enak. kalau kita coba berpikir ya Pak Dukian, seberapa lama sih dinikmatin itu enaknya? Ada satu teman saya pernah ngomong begini Pak Nyoman. Makanan atau minuman itu enaknya cuma sejengkal. Sejengkal itu dari mulut sampai sini, kerongkongan. Dari sini ke dalam, ini yang menentukan sehat tidaknya kita. Ya kan? Itu. Nah, kalau makanan enak itu justru lebih banyak merusak tubuh kita. Rusak. Terus setelah rusak, lamanya itu. Ya. Untuk pulih kembali. Tadi kita sudah 70 tahun rata-rata, baru 15 sudah. Ya. Sisanya itu mau apa? Ini kan nggak pernah dipikirkan. Ya Pak Luki ya. Nah ini jadi memang ya semuanya tersedia, siap saji apa semua, belum perasa, pengawet, ya Pak ya. Pewarna kan ya. gitu. Semuanya kan itu. Sering ya di depan sekolah-sekolah tertentu itu banyak yang jualan jajanan yang warnanya mentereng itu ya. Menggoda. Iya, warna merah menyala, hijau menyala. Padahal itu semua pakai konon katanya pakai bahan pewarna tekstil lagi. Bayangkan untuk mewarnai kain ini dipakai ke makanan, gila nggak? Lagi-lagi karena ya Pak ya di latar belakangi kurangnya pemahaman. Lalu memanjakan mulut. Ya. Selebihnya orang tua tidak mengarahkan itu. Iya, anak-anak itu kan belum paham mereka kan. Nggak paham. Ya, mereka pokoknya lihat yang menarik, yang enak ya mereka makan. Iya. Iya kan? Nah, kalau ini dibiarkan, secara pribadi mereka sudah masalah ya Pak ya. Iya. Nah kalau kita mengingat mereka ini aset masa depan bangsa, kalau udah hancur begini. Benar. Ternyata gagal ginjal itu ada bukan satu jenis. Ada 2 jenis. Oh, ada 2 jenis gagal ginjal ya? Apa aja Pak Nyoman? Saya catat nih. Pak Luki mau tuh? Atau mau kedua-duanya? Oh iya, enggak lah. Jangan, ya kan? Iya. Itu jenis gagal ginjal gitu. Nah, yang pertama disebutkan gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut. Yang kedua, gagal ginjal kronis. Sering saya dengar akut dan kronis. Apa sih bedanya akut dan kronis, Pak? Kok semua organ-organ itu masalahnya di 2, di akut, kronis, kronis. Akut atau dan kronis. Apa aja sih yang dimaksud akut, apa yang dimaksud kronis, Pak? Apa yang membedakan sebetulnya sehingga dikategorikan. Oh, ini masalahnya akut. Oh, yang ini kronis. Coba tolong jelaskan Pak Nyoman. Nah, ini problemnya di waktu, Pak Luki. Waktu, maksudnya waktu apanya? Kejadian. Waktu kejadian. Nah, waktu kejadian penyakit ini. Iya. Kalau gagal ginjal akut, kejadiannya itu biasanya itu mendadak. Akut itu mendadak, tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba terjadi dan ukuran waktunya dia itu di bawah 3 bulan.
Kalau kronis Pak Luki, nah ini nggak kerasa, ini pelan banget. Ini tahunan prosesnya. Biasanya kan memang penyakit itu tumbuhnya kan pelan kayak gitu kan, nggak terasa. Makanya kita kebanyakan orang anggap biasa-biasa aja, saya biasa-biasa aja Iya. kok. Jadi ini Hmm. dipisahkan sekarang, Hmm. akut dan kronis gitu kan. Hmm. Nah, kronis nggak ketahuan gejalanya gimana, saking pelannya. Ya, Butuh waktu memang tahunan. bahkan bisa belasan Tetapi tahun. kalau kronis begitu, bahasa apa umumnya gitu Pak Pak Luki ya, permanen. Hmm. Sudah Kalau kerusakannya ngomong udah permanen ya. Kalau ngomong permanen mengerti langsung. Nah, mau akut ke mau kronis atau permanen ya janganlah dua-duanya. Siapa sih yang mau? Ya kan? Persoalannya kan ya siapa sih mau? Enggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, kejadian, nggak ada yang mau, tapi tanpa sadar sebenarnya dia sudah kejadian dia gitu sudah kan? mau tanpa sadar. Nah, Iya kan? jadi mau secara nggak langsung. Iya, benar. Dengan pola hidup tadi yang Pola dipilih. yang nggak benar Ya. itu. Ya. Itu kejadian sehingga Hmm. setelah betul-betul ginjalnya nggak berfungsi, divonis harus cuci darah, nggak ada jalan lain lagi. Iya. Nah baru ngerti, Baru terlambat Pak Luki. baru menyesal juga sudah nggak ada gunanya kan. Sudah sangat iya kan, nggak, ya memang begitu. Pertanyaan tadi kan sampai kapan? Cuci darah itu nggak bisa sembuh ya. Nah gini Pak Luki, kalaupun sekarang ya Pak ya bersihkan Ya. darahnya, ini ingat yang dibersihkan darahnya. Ya. Apakah kerusakan organnya langsung baik? Ginjalnya nggak diberesin ya. Itu dia. Iya. Jadi darah kita ini dikeluarkan ke mesin ya. Mesin Mesin itu yang cuci, yang memisahkan darah bersih dan darah kotor tadi. kotornya dibuang, Kotoran ini buang ya. bersihnya mau dipakai lagi. Dimasukin Masuk lagi ke dalam lagi. tubuh ya. Berarti memang mesin ini menggantikan fungsi ginjal. Enggak iya, Dan benar-benar ginjal ini nggak diapa-apain dong. enggak ada. Benar. Kalau demikian, Ya. sampai kapan bisa Makin rusak kan Bayangin. ginjal ini kan? kemungkinannya tambah rusak, Iya, tambah rusak. tambah baik yang nggak ada. Nah, Nah, ini yang perlu kita pahami. harus pahami. Betul. Jadi jangan nunggu rusak dulu baru sadar. Ya. Nah, Ya, semoga banyak teman-teman bisa mendengarkan ini ya, teman-teman. jadi pertanyaannya yang sangat mendasar sekarang Pak Lukian. Ya. Ada nggak cara untuk mendeteksi apakah saya ini menuju masalah ginjal akut atau masalah ginjal kronis? Nah, kata mendeteksi ini yang penting. Bukan kadang-kadang, sering sekali kan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita kan. Nah, bagaimana bisa mendeteksi ginjal kita bermasalah? Nah, pada kesempatan ini kita perkenalkan Pak Luki. Bagaimana kondisi semua organ tubuh kita itu secara holistik dianalisa. Nah, dianalisa apanya? Pancaran energi yang dipancarkan oleh semua organ. Oh ya, sebentar. Apa bedanya sih diagnosa dengan analisa tadi? Oh ya, bedanya. Iya. Diagnosa itu kan dilakukan oleh ya Pak ya menggunakan laboratorium. Ya. Nah, untuk mengetahui kondisi kita real pada saat itu. Saat itu. Iya. Oh. Mendiagnosa. Berarti saat itu kalau sudah ada penyakit baru terdeteksi. Kalau belum, ya ketahuan. Dengan perkembangan teknologi ya Pak ya, sekarang itu dikembangkan sebuah alat sehingga bukan lagi mendiagnosa tetapi menganalisa semua fungsi organ. Dari menganalisa ini ketahuan ya Pak ya. Ya. Mau kita lihat situasinya, akar masalahnya sesungguhnya dari mana. Ya. Itu satu. Jadi akar masalahnya. Sebetulnya yang dirasakan
disebut penyakit itu adalah gejala Gejala. atau akibat. Akarnya itu belum tentu. Nah, ini dengan alat yang baru itu dianalisa. Masih ambil darah juga. Nggak mesti ambil darah, puasa, sana sini mundar-mandir, ntar hasilnya seminggu lagi. Jadi nggak perlu ambil darah, nggak perlu puasa. Nggak perlu puasa, Hasilnya langsung keluar. langsung keluar. Semua organ yang dianalisa tadi itu akan nampak. Sehingga bisa kita ketahui, oh ini potensinya kemana. Iya. Misalnya, oh ini sudah mengarah kepada gagal ginjal. Bisa ketahuan nih. Cek dengan HCA itu, Health Analyzer itu. Nama alatnya tadi itu ya? HCA, Health Code Analyzer. Iya. Kedapatan bahwa terindikasi menunjukkan gitu loh, ya Pak ya, ini kronis. Terus gimana kalau udah seperti itu? Ya, kalau udah kronis, udah rusak gimana? Kita sarankanlah cuci darah, kan begitu. Ya. Sebab itu organ ya Pak ya, air pun nggak terima. Iya, saya pernah ketemu dengan mantan kepala sekolah saya dulu. Saya kan sekolahnya di Manado dulu. Terus kepala sekolah ketemunya di Jakarta. Saya pikir dia lagi sehat-sehat, ternyata dia bilang, aduh saya sekarang sudah cuci darah. Kenapa? Waktu itu saya tawarkan, ayo kita pergi makan minum. Dia bilang udah nggak bisa, udah nggak bebas makan minum. Loh kenapa? Nah itu, dia kasih tahu setiap 3 jam hanya bisa minum 1 sloki air. 1 sloki gini, itu berapa mili sih? Ya. Setiap 3 jam. Wah, saya bilang, itu benar-benar sudah sangat menyiksa ya. Itu kan enaknya sudah dia habisin duluan. Iya loh. Nggak bisa lagi minum kopi segini. Ini kan 250 mili kalau nggak salah, apa 200 mili. Dia cuma 1 sloki. Jadi paling 30 mili kali ya. Kemampuan ginjal itu ngebuang cairan. Iya. Jangan melebihi. Kalau lebih, bebannya tambah berat. Oh, itu maksudnya. Makanya nggak boleh minum terlalu banyak. Oh iya. Padahal tubuh kita butuh cairan. Nah, ini kan kontradiksi kan? Ini dia. Iya kan? Jadi makin lama kemampuan yang ngebuang kan nggak bisa. Ya. Otomatis sisa metabolismenya itu makin menumpuk, makin banyak. Nah kalau sudah begitu gimana? Ya, sampai kapan? Kan itu pertanyaan tadi. Ya. Nah ini memang jadi ginjal kembali salah satu organ vital. Salah memperlakukannya maka akibatnya sangat fatal. Iya. Tapi kan sekarang ada cangkok ginjal, Pak. Nah, cangkok ginjal, Pak ya. Ya. Itu salah satu solusi. Ginjalnya berapa? Ngantrinya kapan dapat, Pak? Ya, Pak ya. Dulu waktu mama saya di rumah sakit itu kira tahun 2000, 2001 lah kurang lebih. Di sebelahnya ada satu pasien katanya baru habis cangkok ginjal. Jadi katanya tidak boleh sering bertemu dengan orang. Dan mesti pakai masker terus karena rentan sekali gitu. Ya. Okay. Sudah dikasih tahu begitu tapi bandel. Tetap mesti ketemu terima tamu di rumah bla bla, akhirnya masuk rumah sakit lagi. Itu baru pulang dari luar negeri cangkok ginjal. Sudah habis tahun 2000 itu sudah habis setengah M. Oh ya. Ya. Akhirnya kena lagi serangan lagi dan akhirnya nggak ketolong. Ya, jadi kalau sudah kronis Pak Luki, solusinya hanya 2. Cuci darah terus atau cangkok ginjal. Hanya 2 itu. Ya. Selama belum dapat cangkok ginjal, ini juga gak menentukan banget begitu. Ya cuci darah. Hanya 2 itu. Dan cangkok ginjal itu bukan proses yang gampang memang. Menunggu donornya dulu. Betul. Ya, dan harganya memang luar biasa. Nah, jadi dan lagi belum tentu cocok kan nih? Iya, darahnya cocok nggak gitu.
Nah ini yang walaupun misalnya ya nunggu ginjal lagi, proses gimana gitu Pak Ludi ya. Ya, belum lagi ada yang bercanda gini. Kalau sudah biasa kan cangkok ginjal itu kan diambil dari orang yang sudah mau meninggal katanya. Iya kan nggak ada orang normal yang mau. Ada sih orang mau jual ginjal juga ada sih ada. Tapi kebanyakan kan orang sudah mau meninggal kan diambil. Iya. Ya kan. Nah ginjal itu yang Donor. kita pakai kan berarti ginjal donor yang sudah meninggal. Iya. Kan malam-malam dia colek, balikin ginjal gua. Gimana? Sorry bercanda teman-teman. Iya. Jadi memang kalau sudah kronis serahkan semuanya itu, ya kan? Cuma itu Mau misalnya. cuci darah ke, mau cangkok ke, gimana ya Pak ya, terserah. Nah, ini juga apa? Ya orang bercanda atau gimana saya nggak ngerti Pak ya. Pernah saya bilang, Pak Nyoman, orang cuci darah itu sebetulnya udah mati. Loh, kenapa? Ya menunggu. Tinggal tunggu waktu soalnya. Tunggu semasa punya duit untuk cuci, masih hidup. Ketika sudah habis duitnya, nggak bisa nyuci lagi, udah selesai. Kalau kita sudah paparkan seperti itu, bagaimana cara kita, sikap kita, jangan sampai ke situ. Bagaimana mencegahnya, Pak Nyoman? Nah, itu dia tadi. Penting. Pertama ya Pak Luki ya, cobalah rutin cek kesehatan, pakai HCA tadi, akan ketahuan. Waktunya pun cuma 1-2 menit. Alat yang bisa mengetahui fungsinya seperti apa, masih normal, abnormal ringan, abnormal sedang, abnormal parah. Ya, itu harus melalui pemeriksaan. Pemeriksaan. Ya. Nah, pemeriksaan dari mana? Itu yang kita bilang tadi, HCA. Ya, jadi harus melalui pemeriksaan, bukan perasaan. Kebanyakan kalau saya rasanya baik-baik aja kok. Iya betul, merasa baik-baik aja, tapi di dalamnya sudah mulai rusak kan nggak tahu. Lebih bagus melakukan proses cek kesehatan. Iya. Nah, seperti sebelum kita ngobrol ini Pak Luki. Ya. Tadi kan saya cek kesehatan orang. Ya, ya orang dong. Kalau dokter hewan beda. Pasti orang. Menggunakan HCA. Ya, tadi saya lihat Pak Nyoman di bawah tadi itu. Nah, itu bukan orang dekat sini. Biasanya orang dekat-dekat itu juga belum tentu sadar akan kesehatan. Itu jauh dari Pasar Minggu ke sini. Dan belum pernah. Ini dia datang untuk pertama kali. Ya. Nah, kenapa dia bisa datang? Karena dia melihat, ya Pak Luki ya, waktu itu pernah share video dengan HCA begitu, dia telepon saya, Pak Nyoman, HCA itu apa? Begitu. Timbul rasa penasaran ya. Ada penasaran. Saya jelasin begini. Loh, bisa cepat Pak Nyoman ya, tahu ya? Iya. Nah, tapi saya cek ketahuan Pak. Salah satunya adalah darahnya kental. Kemudian masalah ginjal. Ginjal juga sudah bermasalah. Nah, kenapa? Ternyata dia selama ini sudah bertahun-tahun minum obat pengencer darah. Kalau kita sudah infokan seperti ini, yang mendengar ada nggak kesadaran? Sama seperti yang dari Pasar Minggu, hanya bukan obrolan begini ya dia tahu, langsung dia telepon saya. Nah, dia nunggu siap selama 3 minggu untuk bisa saya cek. Oh, lama ya? Kenapa? Karena tunggu orang antar sini? Bukan, masalah waktunya benturan dengan yang lain. Iya. Saya siapnya dia itu memberikan waktu yang pas untuk dia, ya baru hari ini. Dia siap, gak apa-apa, saya tunggu. Nah, itu menunjukkan ya Pak Dudi, betapa dia care-nya. Ya, serius dia. Dengan kesehatan. Jadi, kita dengan HCA itu Pak Luki, indikasi-indikasinya itu bisa kita tahu. Ya. Dengan begitu, kita sudah tahu potensi penyakit yang akan datang. Jadi kita bisa ambil tindakan lebih cepat. Pencegahan. Untuk pencegahan pasti lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Iya. Lebih hemat lah. Ya. Iya. Khusus mengenai gagal ginjal. Buah-buahan boleh nggak? Nah,
Buah apa? Boleh lah. Semua buah bisa. Oh enggak, jangan pikir lagi seperti orang sehat. Apa aja boleh. Apa yang pantangan kalau untuk gagal ginjal? Nah, orang ginjal, masalah ginjal Pak, Iya. pisang. Ah, pisang nggak boleh. Iya, Kenapa? ah, Pisang. nggak boleh. Lembek kan? Iya. Kadar Nggak- kaliumnya tinggi. Betul. Kaliumnya tinggi, Oh. memperberat kerja ginjal lagi. Hmm. Itu, Gitu ya. iya, Iya kan kalau orang cek ginjal itu kan ada kadar kalium dan kreatinin kan ya? iya. Iya, iya. Dari situ mereka mengetahui normal. Iya. Sudah melewati ambang normal, Hmm. kan begitu. Aduh, pisang ya. Oke, apalagi yang lain? Ah, Duren bisa nggak? Duren. Waduh. Ternyata Pak Luki yang sangat bagus Hah? seperti Apokat. apokat Oh, itu juga nggak boleh. nggak boleh justru. Enggak. Hmm. Ternyata buat orang yang kolesterol Ya, wajib minum itu. ya. Ini sudah masalah ginjal, ya nggak boleh. Nah, gimana? Sekarang dia kolesterol juga. Iya. Untuk nurunin kolesterolnya, apokat. Ginjalnya masalah. Iya. Ayo. Nah, makanya kalau sudah terjadi komplikasi begitulah. Bertentangan makanan kita makan. Jangankan makanan, obat pun bertentangan kan? Justru itu. Iya kan? Apalagi kalau gitu kan? Iya. Gandum, roti dari gandum nggak boleh. Nah, terus beras merah, bagus kan? Iya. Nggak boleh boleh. juga? Nggak boleh. Onde. Jadi ini sederhana sekali. Kalau sudah masuk ke masalah itu, nggak tahu tabrak aja ya kapan. Iya. Tambah parah lagi masalahnya. Nah itu Pak. Hmm. Kalau begitu yang dianjurkan wah apa ya kalau gitu? Iya, apa yang bagus? Terutama buah yang banyak mengandung vitamin C. Oh, apa? Pepaya, jambu. Jadi di antaranya itu sering dianjurkan ya Pak ya, semangka. Semangka. Iya, Merah atau kuning? sama-sama Sama aja. aja. Jadi kenapa Nah, di situ cairannya banyak ya Pak Ya. ya, terus tidak mengandung banyak kalium di sana. Jadi semangka ya. Oke. Ya. Kemudian ada lainnya lagi nggak? Wah ada. Pasti ada ya. Yang lain. Iya, yang cocok dengan kalau ginjal kita sudah bermasalah. Iya. Nah, makanlah yang buah-buah yang enak. Apa itu? Anggur. Anggur ya. Semangka, anggur. Tetapi bukan sembarang anggur. Nah, Hanya apalagi? anggur merah. Oh, yang hijau nggak boleh. Enggak. Kan? Nah inilah problemnya. Kok milih banget gitu loh. Dia yang milih penyakitnya kan gimana? Ya kan? Buah dianjurkan lagi. Stroberi. Buah-buah yang keren ya. Ya udah. Ginjal gagal ginjal dulu dah. Begitu. Buah-buah yang keren. Nah, Kiwi. kiwi tidak direkomendasikan sama sekali. Ya Pak ya? Iya, iya. Kalau begitu buahnya keren, harga juga ada, Hmm. kan begitu Pak ya? Iya. Susah nyarinya, yang praktisnya aja lah, kan begitu. Ya, praktis apa? Adakah Nah. suplemen untuk itu? Pak Luki apa ini dipajang di depan ini? Ini ada Niwana SOD Hmm, dan ini ada Vita yang Purwesi. Purwesi plus ada Zinc. plusnya, zinc, iya. Ya. Ya. Jadi tadi saya ngomong buah yang banyak Vitamin C. kategorinya mengandung vitamin C. Iya. Nah, ini vitamin C. Ya. Ah, nggak usah kita jelasin banyak-banyak lagi di sini. Aman Kan? nggak buat orang gagal ginjal? Aman ya? Ya. Nah, yang nggak aman itu kan, misalnya tadi stadium berapa, Oh, ya. airnya yang membuat tidak aman. Jadi Kalau itu sudah problem. kalau sudah dibatasi minum airnya itu yang repot ya. Iya. Jangan tunggu sampai sudah dibatasi minum air. Jadi paling-paling diisap supaya jangan habis sampai habis. Kan begitu Pak. Nah, mau nggak mau kan begitu. Iya. Nah, ini vitamin C memang perlu banget
vitamin C. Nah, ini yang hijau-hijau ini apa ini? Niwana SOD, multi antioksidan. Nah, multi antioksidan. Kenapa terjadi gagal ginjal? Karena ginjalnya teroksidasi. Kan begitu Ya, ceritanya. Teroksidasi. Loh iya. Nah, ini penangkal ya kan menyelesaikan masalah oksidasi. ya, Di antioksidan. Oleh karenanya sangat direkomendasikan, dianjurkan konsumsi ya Pak ya, Niwana Niwana SOD. SOD. Dengan catatan jangan stadium sekian. Yang masih awal-awal ya. Jangankan Niwana SOD, air aja nggak boleh kan? Iya. Nah itu tadi. Jadi kembali lagi sangat penting melakukan deteksi dini, Ya, pemeriksaan awal. pemeriksaan. Ya, jangan tunggu sudah parah. Jadi ini untuk pencegahan. Jangan sampai stadium lewat. Ya, Kan begitu. ya, betul. Yang kita inginkan mungkin nggak itu ginjalnya menjadi baik, sangat mungkin. Antioksidan sudah, Ya. kemudian dia sangat mungkin makan makanan yang banyak nutrisinya, masih Ya. mungkin, sehingga terjadi regenerasi Regenerasi sel. sel. Jadi fungsi organ ginjal tadi bisa pulih Iya, kalau belum rusaknya belum terlalu parah. betul. Ya. Nah, ini yang jadi catatan buat kita semua ya. Jadi rutinlah cek kesehatan. Ya. Kalau bisa lebih bagus kalau bisa dengan alat HCA. Dan Iya, kemudian pola hidupnya mesti dijaga, pola makan. Jangan sembarangan makan yang bahan-bahan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita lah. betul. Seperti soft drink, pewarna, perasa ya. Hmm, Bahkan garam dan gula pun itu harus kita kurangi. Benar sekali. Ya. Kita di rumah udah lama Pak kurangi garam dan gula. Oh, ya? Makanya kalau kita makan di restoran itu kadang-kadang langsung agak asin aja kita langsung berasa. Ya, Karena sudah terbiasa makan yang dijaga betul. kadar garam dan gula. Garamnya. Ya. Iya. Ya Pak Luki, mungkin itu yang bisa saya sharingkan Ya. dengan harapan. Nah, itu sudah dikemukakan Ya. tadi Pak ya. Siapapun yang mendengarkan, Hmm. ya pahamilah bahwa kesehatan itu bukan hanya untuk dirinya Ya. yang sulit, keluarganya banyak, semuanya yang sulit. Betul. Dan berapa tahun masa depannya dia tuh hilang. Yes. Ini harus diingat. Dia korbankan hanya seteguk air itu. Hanya dari kebiasaan hidup saja sehari-hari. Iya. Ini memang sangat penting. Karena kebiasaan itu akan menjadikan diri kita di kemudian hari seperti apa. Ya. Ya kan? Apa yang kita alami sekarang, apa yang terjadi di diri kita sekarang, ini kan akumulasi dari gaya hidup kita selama belasan bahkan puluhan tahun. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita bahas hari ini dengan gaya santai ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga kita semua bisa lebih sehat. Terima kasih banyak nih Pak. Amin. Oke Terima kasih Pak Luki, banyak. thank you.